Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang yang sedang melakukan sebuah liburan ke sebuah pulau yang bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Cerita ini belum lama ku alami. Ini adalah sebuah pengalaman yang penuh misteri saat traveling bersama seorang temanku yang pada saat itu melakukan sebuah traveling ke suatu negara. Lokasinya bukan di Indonesia. Kami berkunjung ke sebuah pulau yang indah di luar negeri selama 4 hari. Namun, karena kami backpacker, jadinya kami menginap di hotel kecil di tepi pantai dan lokasinya di ujung pulau. Karena aku alami sendiri, tentu ini adalah kisah nyata. Untuk menyamarkan identitas pulau tersebut, nama pulau tersebut tidak saya sebutkan di cerita ini. Setelah menempuh perjalanan jauh, kami tiba di pulau yang dimaksud pada malam hari. Suasana pulau itu sangat sepi. Kami berangkat dari Indonesia di pagi hari dan sampai di pulau tersebut pada malam hari. Ketika suasana sudah sangat sepi, jam di tangan waktu itu menunjukkan pukul 21.30. Kami berdua kemudian mencoba mencari di mana letak penginapan kami untuk malam itu. Cukup sulit memang karena tak banyak yang bisa ditanyai mengingat hari sudah malam. Namun dari tangkapan layar di HP tentang peta lokasi, sepertinya penginapan tak jauh dari pelabuhan. Dan benar saja, setelah berjalan sekitar 20 meter, akhirnya sampailah di hotel yang ada di sekitar situ. Hotel itu terlihat sepi, dan memang hanya kami yang menginap hari itu. Suasananya temaram, dengan satu orang penjaga yang terlihat ramah. Mungkin karena terlalu malam, kami cukup lama menunggu petugas untuk menemui kami. Sudah istirahat barangkali. Suasana sangat sepi, hanya debur ombak pelan yang menempi berhembus. Untunglah tak beberapa lama seseorang pria keluar dan menyambut kami. Dan ia segera mempersilahkan kami untuk masuk ke kamar. Lampu kamar terlihat berwarna kuning, nuansa remang-remang. Kebetulan kamar dan tempat yang kami tempati itu berada di lantai 2 dengan pintu kaca yang menghadap ke pantai. Sementara tepat di luar kami ada teras yang cukup luas dengan pemandangan pantai. Jadi dari kamar bisa langsung ke teras lewat pintu kaca. Nah, menariknya, pintu kaca ini bisa ditutup dengan gorden. Sayang, gordennya nggak bisa menutup secara sempurna. Nah, dari sinilah cerita ini bermula. Kejadian ini justru bukan aku yang mengalami, melainkan temanku yang bernama Udin. Kebetulan, malam itu cepat sekali tertidur. Efek perjalanan jauh mungkin. Oh iya, temanku bernama Udin. Dia cukup kelelahan hingga ia pun tertidur setelah mandi dan sholat. Aku pun ikut tidur 30 menit kemudian. Tidurku begitu lelap. Tapi tak demikian dengan Udin. Saat tengah malam Udin terbangun. Ia merasa seolah dirinya diawasi oleh seseorang. Entah apapun bentuknya, dari balik pintu kaca, dia merasa diawasi karena gordennya tak bisa ditutup secara penuh. Dan karena Udin takut, ia pun berbalik badan dan menghadap ke arahku. Meskipun dadanya berdegup kencang, ia mencoba untuk kembali tidur. Lebih-lebih malam itu semua lampu dimatikan. Hanya lampu kecil di sudut kamar yang masih menyala. Udin pun tidur lagi. Tapi awalnya Udin menghadap ke kanan, ke arah pintu kaca dengan gorden yang tak tertutup sempurna.
Karena ia merasa tidak nyaman, Udin kemudian berpindah menghadap ke kiri, yakni ke arahku. Tangannya digunakan sebagai bantalan tidur, sehingga telapak tangannya ada di belakang kepala. Ketika hendak memejamkan mata, jari tangan Udin tiba-tiba seperti ada yang menyentuh. Pelan dan berulang-ulang. Sadar kalau sentuhan itu datangnya dari arah pintu kaca, Udin pun makin merinding. Detak jantungnya semakin kencang. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba ujung jari yang disentuh tadi terasa seperti digigit seseorang. Udin pun kaget. Ia coba melihat ke arah kanan. Dan nihil. Tidak ada siapa-siapa. Udin pun makin merinding. Udin kembali terbangun di malam itu. Kali ini ia menghadap ke kiri, ke arahku yang tertidur pulas. Tapi sayang, kali ini teror belum berhenti. Dia melihat sosok pocong tertidur di sampingnya. Sosok putih yang tepat berada di hadapannya. Sesosok putih yang tepat berada di hadapannya aneh. Wajahnya dari pocong tersebut adalah wajahku. Wajah temannya sendiri. Sehingga ia makin serba salah. Mau bangunin kok pocong. Meskipun itu wajah temannya. Tapi kalau nggak bangunin kok serem gitu loh. Ia makin ketakutan. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Udin pun merapal doa-doa sebisanya dan ia memilih menghadap ke atas. Selang beberapa menit ia kembali menghadap ke kiri dan ia masih melihat pocong tadi. Akhirnya ia kembali melihat ke atas, berdoa dan semoga teror hantu ini cepat selesai. Keesokan paginya aku yang tak tahu apa-apa dengan pedenya bilang ke Udin, "Malam ini nginep di sini ya. Udah aku perpanjang 1 malam lagi." Udin pun tertunduk lesu dan pasrah. Dan Udin pun sebenarnya berani bercerita tentang kisahnya ini pun saat perjalanan pulang ke Indonesia. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian dan saya ucapkan terima kasih pada teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.